Ringan ya dari Ustadz sebagai pembuka. Iya, Falyatafaddal masykura Ustadz untuk penyampaian materi pada kelas sore hari ini. Falyatafaddal iya, masykur. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, baik. Insya Allah kita akan belajar sama-sama pada sore hari ini ya terkait bagaimana kita bisa sehat, fit dengan pengaturan pola makan dan aktivitas kita selama bulan Ramadan ya. Baik, saya mungkin share screen dulu ya sebentar. Ya, ini apakah terlihat? Alhamdulillah terlihat Ustadz. Masya Iya, Allah. baik ya. Sangat Oke. jelas sekali. Oke, baik, insya Allah. Ya, ini jadi bagaimana kita sehat fit selama Ramadan dengan pengaturan pola makan dan aktivitas ya, insya Allah. Nah, ini tentunya kalau kita sebagai kaum muslimin tentu bergembira dengan menyambut Ramadan, insya Allah. Semuanya gembira, insya Allah ya. Dan ada berkah, kebaikan yang banyak begitu. Kenapa kita harus gembira? Karena ya insya Allah ya banyak kemuliaan, keutamaan dilipat gandakan Ramadan ya. Dan sebaik-baik menyambut Ramadan tentunya kita sambut dengan ilmu. Ya, kita belajar ya, karena sebagian ada yang menyambut dengan menyiapkan makanan lebaran, baju lebaran, kemudian juga menu berbuka, menu sebulan sahur gitu ya. Tapi ini bagus juga ya, tapi jangan lupa kita juga perlu menyambutnya dengan ilmu seperti itu. Ya, baik. Kemudian nah ini sebagaimana disampaikan oleh Bukhari ya, bahwasanya kita harus berilmu dulu baru beramal dan berbuat seperti itu. Ini kalau kita bicara sebenarnya kita bicara sehat, fit selama Ramadan, ya itu sebenarnya puasa itu membuat kita sehat dan fit. Gitu. Jadi puasanya aja membuat kita sehat dan fit. Ya, mengapa demikian? Karena ada banyak sekali tentu ya kita punya keyakinan dalam syariat kita bahwasanya maslahat agama itu mencakup maslahat untuk diri kita juga gitu. Sebagaimana ini kaidah di ad-dinu mabniun alal masalih fi jalbiha wa fi dar'il lil qabaih. Jadi agama dibangun di atas maslahat untuk mendatangkan maslahat dan menjauhi keburukan. Jadi ketika Allah memerintahkan kita puasa itu pasti ada kebaikan di situ. Ya, dan ternyata memang secara medis juga puasa ini ada manfaatnya ya, punya manfaat yang banyak dan ini diakui oleh ilmuwan, peneliti, ahli. Ya, jadi kalau kita bicara masalah fit sehat, ya puasanya itu pun bikin sehat, gitu, bikin fit sebenarnya. Ya tidak ada lemes dan sebagainya gitu ya. Contohnya ini manfaat puasa ya, dia melakukan detoksifikasi, membuang racun ya. Terlebih tubuh kita mendapatkan zat-zat yang tidak diperlukan itu dari makanan. Ya. Kadang-kadang kita makanan beberapa zat-zat dalam makanan itu berlebihan, tidak baik dan ini menyebabkan rusak ya tubuh kita. Demikian juga ketika kita melakukan puasa, tubuh kita melakukan regenerasi, perbaruan sel, ya karena dia merasa lebih ringan gitu. Ya demikian juga ketika berpuasa, maka kekebalan tubuh meningkat ya. Sel-sel getah bening membaik 10 kali lipat. Itu lebih baik insya Allah seperti itu. Ya, oke. Nah, demikian ya dan ini penjelasannya secara syariat ya. Tadi secara medis, kalau secara syariat banyak ulama menjelaskan bahwasanya eh, puasa itu membuat tubuh jadi sehat. Mengapa demikian? Karena sumber penyakit banyak makan. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ghazali, "Inna fi qillatil akal sihatul badan." Makan sedikit menyehatkan badan, wadaf'al amrad. Mencegah penyakit, fa inna sababaha kasratul akal. Karena penyebab penyakit adalah banyak makan. Nah, dengan kita puasa akan membuat lebih sehat. Demikian juga dengan hadis ini ya, ma mala adamiyun bi'an syara min batnin. Tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk yaitu apa? Perutnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makan itu menyebabkan kita banyak penyakit gitu, banyak makan. Karena Nabi SAW mensifati perut kita dengan sebaik-baik wadah yang buruk. Mohon maaf, dengan seburuk-buruk wadah. Ya.
Dan masih banyak ya manfaat puasa yang lain ini disebutkan ya manfaatnya misalnya eh, metabolisme tubuh berkurang, jadi kita mengurangi emosi gitu ya. Disebutkan juga eh, metabolisme tubuh, kemudian juga pengurangan asam lambung, jadi bisa yang sakit mah karena stres dan sebagainya. Ini bisa bisa apa, bisa lebih baik insya Allah seperti itu ya. Kemudian juga eh, nah ini pengaturan sekarang, pengaturan makanan. Jadi bagaimana kita mengatur ya, mengatur makan agar selama Ramadan gitu ya, selama Ramadan eh, pengaturan makan kita lebih baik ya, lebih baik dan lebih fit gitu seperti itu. Ya, Eh, cara pengaturannya adalah sebagaimana seperti ini ya. Ini ada cara makan. Ya, pengaturan makan dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi rumusnya namanya isi piringku ya. Jadi piring kita itu dibagi dua, dibagi tiga. Ada makanan pokok, sayuran, baru lauk pauk dan buah-buahan. Ya, jadi caranya bagi seperti ini udah bukan lagi nasi satu piring gitu ya penuh, tapi dibagi sepertiga. Dan ini sudah diatur untuk pola makan manusia modern yang jarang bergerak. Nah, makanya kalau kita lihat ternyata setengah piring itu adalah serat isinya, seperti itu. Ya, ini yang dianjurkan. Tentunya tetap dengan aktivitas fisik 30 menit per hari, minum 18 sehari gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi penekanannya ada pada sayuran karena memang ini yang memang agak sulit ya, agak jarang begitu. Ini himbauan idealnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjalankan ya. Nah, kemudian kalau itu terkait makanan tadi ya. Lalu bagaimana terkait dengan pola gerak? Pola gerak selama Ramadan kita tetap bergerak ya. Justru kalau kita nggak bergerak yang bikin lemes. Karena kalau kita tidak ketika kita beraktivitas maka tubuh mengeluarkan hormon anti insulin ya yang dia berfungsi melepas gula ke darah dari simpanan energi. Ya, jadi kadar gula dalam darah tidak turun dan akhirnya tetap segar sepanjang hari. Jadi selama Ramadan itu tetap aktivitas ya. Nah, ini contohnya ya, saran dari Kemenkes. Ya, pertama tentu minum 18 sehari, tetap lakukan aktivitas ya, fisik ya, 30 menit ya atas itu baik itu jalan, baik itu aktivitas, pokoknya tetap aktivitasnya jangan tidur-tiduran terus gitu. Kemudian berbuka dengan yang manis ya. Tentunya ini bukan hadis ya, tapi anjuran dan yang manisnya adalah manis yang alami. Ya, contohnya kurma atau air kelapa dan saya selalu ini ya. Kalau saya selalu kurma, air kelapa selalu sedia. Seperti itu. Ya, kemudian jangan malas juga bergerak di bulan Ramadan, tetap aktivitas. Ya, karena ini akan mengurangi stres tubuh, meningkatkan stamina. Ya, olahraga 30 menit bisa juga ya. Pilihannya di sore hari bisa, bisa juga di malam hari, bisa juga setelah subuh. Tapi setelah subuh tuh jalan-jalan aja ya, olahraga ringan seperti itu. Ya, oke. Nah, dan ini bagaimana beraktivitas fisik selama puasa. Ya, jadi jangan sampai kita puasa alasan nggak olahraga. Ya tetap 30 menit yaitu jalan cepat ya ataupun walk ya, artinya gerakan-gerakan ringan ya. Intinya adalah kita sesuaikan dengan kebiasaan tubuh ya. Intensitasnya bagaimana jenis olahraganya itu tergantung dengan kebiasaan kita. Intinya tetap bergerak ya, tetap tetap bergerak gitu seperti itu. Ya, oke. Ya dan jangan sampai kita terpengaruh ya. Karena ada hadis yang menyebar naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, ini hadisnya dhaif. Jadi bukan alasan selama Ramadan tidur-tiduran seperti itu, ya. Dan kemudian tadi penjelasannya kapan waktu untuk olahraga. Jadi waktu untuk olahraga ada tiga. Pertama ba'da subuh, yang kedua sebelum berbuka, yang ketiga setelah tarawih. Ya, kalau setelah subuh olahraganya ringan aja ya, jalan atau mungkin plank ya atau wall sit ya atau ringan-ringan supaya nggak dehidrasi. Kalau sebelum berbuka boleh ya, tidak boleh berat juga karena belum ada energi. Yang penting tidak ini ya, tidak apa, tidak sampai dehidrasi. Ya dan kemudian kalau bisa berhenti 30 sampai 1 jam sebelum berbuka supaya
tubuhnya siap untuk makanan. Kemudian waktu ketiga adalah taraweh ya. Setelah taraweh baru bebas ya, karena bisa minum, bisa makan, bebas ya olahraganya. Boleh agak berat dikit. Ya kuncinya adalah jangan sampai tengah malam. Olahraganya jangan sampai terlalu malam seperti itu. Ya, olahraganya jangan sampai kemalaman. Ya sampai jam 12 malam, jam 1 jangan. Itu mengganggu pola tidur seperti itu. Ya, oke. Nah, begitu juga dengan ini ya. Tadi anjurannya tadi berbuka dengan yang manis ya. Ya tadi supaya kita sehat, ya boleh sebenarnya ya berbuka dengan es teh ler itu boleh, tapi yang penting jangan berlebihan. Tapi kalau mau lebih baik lagi, itu berbuka dengan yang manis alami, seperti kurma maupun kelapa, seperti itu. Dan kalau kita bahas secara syariat, itu tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis. Ya, tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis seperti itu. Ya, karena Nabi SAW berbuka dengan kurma, dengan rutop, kurma basah, kalau nggak ada dengan kurma kering, tamar kalau nggak ada dengan air. Ya, jadi beliau kalau nggak ada ya minum air ya, dan ini bukan manis. Padahal masih ada alternatif lain seperti madu maupun kismis dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini pendapat ulama tidak ada berbuka dengan yang manis ya, seperti itu penjelasannya. Oke. Nah, kemudian juga kalau kita bicara tentang kurma ya, kurma memang hukum asalnya mubah. Dia ada berpahala apabila tata cara dan sifatnya sesuai dengan disunahkan. Misalnya makan kurma ketika berbuka sunnah, makan kurma ketika sahur ini sunnah sunnah, dan yang lain-lain insya Allah. Jadi makan kurma juga pagi hari 7 butir ini terlindung dari racun dan sihir pada hari tersebut. Ya ini insya Allah ini lebih lebih baik insya Allah. Ya, oke. Nah, kemudian juga ini cara berbuka puasa dengan kurma, insya Allah udah paham kalau ini ya. Kita ucapkan Bismillah, ya baru kita makan kurma, ya baru setelah itu boleh kita minum air dan sebagainya, baru kita baca doa ini ya. Zahabat dhamma wa batallatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Itu. Ya. Dan ini penjelasan yang tadi ya, hadis yang tadi intinya kita baca eh, setelah setelah makan kurma, minum air, baru baca doa ini, insya Allah seperti itu. Ya. Nah, kemudian demikian juga pola makan yang baik adalah kita sahurnya dengan kurma. Nah, tapi sahur dengan kurma ini bukan mengganti makanan pokok. Ya, artinya kita tetap makan seperti tadi, makan nasi, makan sayur, makan ini dan sebagainya. Ya, ada yang normal begitu. Ya, jadi dan kemudian kita tutup dengan kurma mungkin ya. Intinya maksudnya sahur, maksudnya hadis ini, nikmat sahuril mu'min tamar, sebaik-baik sahurnya mukmin kurma, itu maksudnya bukan menggantikan makanan pokok kita, tapi kita kombinasikan. Ya, kita makan nasi tadi ya seperti tadi ya, isi piring makanku tadi. Ya, kita juga makan kurma juga seperti itu. Ya. Nah, demikian juga tentang pola tidur ya. Pertama kita jangan sampai tidur setelah subuh. Ya, ini bikin lemes soalnya. Ya, kenapa? Karena di waktu subuh itu ada keberkahan. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, sehingga terutama Ramadan, jangan sampai kita habis subuh tidur terus. Habis sahur, subuh, tidur gitu ya. Ini kurang baik bagi kesehatan. Dan ini pun dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, wa huwa mudirun jidan lil badan. Ya, kebiasaan tidur setelah subuh berbahaya bagi kesehatan. Ya, makanya kalau bisa kita cari aktivitas ya, ngaji, belajar di masjid gitu, supaya tidak tidur lagi. Ya, dan kalau memang terpaksa diusahakan tunggu terbit ya, tunggu terbit baru tidur. Kalau bisa ya, kalau bisa ya. Kalau ngantuk banget kita tahan sampai syuruk baru tidur. Ya, seperti itu. Ya, demikian juga bagaimana pola tidur kita ya, terkait dengan begadang selama bulan Ramadan ini nggak masalah insya Allah ya, asalkan bukan menjadi pola. Memang hukum asalnya Allah jadikan malam itu tidur ya. Disebutkan wamin ayatihi mana mukum billaili wan nahar. Allah jadikan malam waktu tidur. Waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur istirahat. Waja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai libas. Ya, istirahat selimut gitu.
memang hukum asalnya tidur malam hari. Nah, bagaimana selama Ramadan? Pertama, selama itu tidak menjadi kebiasaan, insya Allah tidak apa-apa, tidak bahaya. Ya, kita menghidupkan 10 malam terakhir itu bukan kebiasaan ya, itu setahun sekali. Ya, bahkan terkadang kita boleh bergadang untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, sebagaimana pepatah Arab, man arada ma'ali sahara layali. Barang siapa menginginkan cita-cita yang tinggi, dia begadang di malam hari. Seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa ya sesekali begadang, terutama di bulan Ramadan seperti itu. Ya, baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan materinya dan mungkin lebih efektif kita perbanyak tanya jawab mungkin insya Allah ya. Baik, saya kembalikan kepada host insya Allah. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya. Tadi menarik ya. Ternyata yang apa yang disampaikan dari Ustadz itu tidak jauh dari medis dan juga syariat, betul ya Ustaz? Insya Sehingga Allah. kami semuanya ini yang mendengar itu tidak hanya mendapatkan referensi dari bagian kesehatan yang resmi atau kedokteran, tapi juga kita bisa mengambil faedah ilmu dari syariat atau yang sudah diturunkan, baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala maupun dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, ini sudah ada satu penanya. Mohon izin membacakan ya Ustadz. Sekali lagi kepada para jamaah sekalian untuk pertanyaan agar berkaitan dengan materi pada sore hari ini, yaitu rahasia pola makan dan aktivitas agar tetap strong seharian. Izin membacakan satu pertanyaan. Eh, Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara mengatur pola makan saat sahur dan berbuka agar energi tetap stabil sepanjang hari? Tafadhol, Ustadz. Ya, baik, mengatur pola makan tadi ya. Hal- Tadi Betul, Ustadz. mengatur Ini di pola sini makan. mengatur pola makan saat sahur dan berbuka agar energi tetap stabil. Oh ya, tadi Mungkin sebagai dari ya, menu oke. berbuka Tadi mungkin atau tadi sebagaimana tadi yang kita sudah sampaikan tadi ya. Jadi intinya baik. tadi kita berbuka dengan apa? Dengan kita makan pakai kurma itu insya Allah lebih menguatkan ya. Karena kurma itu dia mengandung apa namanya eh, gula buah gitu. Gula buah yang ini bermanfaat ya. Dan ini kalau gula buah tidak bikin lemes. Ya, makanya tadi dan demikian juga dengan berbukanya tadi ya pakai kurma ataupun air kelapa yang manisnya alami. Itu insya Allah lebih kuat gitu. Ya, jadi dan Baik, hindari makanan yang terlalu manis-manis ya. Itu bikin lemes maksudnya, hindari Masya Allah. seperti itu. Ya, jadi sama tadi penjelasannya tadi ya. Jadi kita makan seperti biasa, kita makan seperti biasa, kemudian pakai kurma dan yang bikin lemes tuh manis-manis itu, bikin lemes. Kalau bisa diganti dengan manis Hmm. alami tadi. Itu mungkin demikian insya Allah. Baik, baik. Dan ini mungkin akan menjawab pertanyaan yang lain ini, Ustadz. Ini ada yang bertanya juga, eh, apakah ada makanan tertentu yang sebaiknya dihindari saat sahur agar tidak mudah lemas? Berarti betul ya, Ustadz? Menghindari hal-hal yang sifatnya manis ya, Ustadz? Iya, terlalu manis ya. Terlalu manis Hmm, itu bikin lemes nanti. Terlalu banyak ya, terlalu banyak. Ya, baik, boleh, izin, boleh ya, izin. boleh ya. Apalagi yang udah punya kebiasaan ya. Yang punya Nah, kebiasaan betul. misalnya ngopi gitu pakai gula boleh, tapi jangan sampai kebanyakan itu yang bikin lemes. Ya, dan sarannya perbanyak sayur sama tadi ya, perbanyak sayur sama protein. Baik, Masya Allah. Teh, teh hangat juga sepertinya nyaman, Ustadz. Kebetulan Boleh, saya ini boleh. terbiasa ketika sahur itu teh hangat Boleh, manis boleh, ya. boleh. Boleh. Boleh ya, tapi yang penting jangan berlebihan. Biasanya yang bikin lemes tuh banyak manis-manis berlebihan itu langsung lemes biasanya. Baik, 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 Masya Allah. Ini izin membacakan pertanyaan Ustadz dari ruang Zoom dari atas nama Arif Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Raihanul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga kualitas tidur agar bisa bangun sahur dengan kondisi segar dan bertenaga? Masya Allah. Tadi sepertinya Ustadz sudah menyinggung. Mungkin bisa di Iya, baik ya. refresh kembali Ustadz. Iya, baik. Tafadhol. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya memang selama Ramadan bisa jadi kita kurang tidurnya ya, kurang tidurnya. Tetapi bagaimana caranya? Pertama, memang kita harus apa namanya? Mungkin kita balas tidurnya ya di siang hari. Bisa jadi mungkin salah satu tipsnya kita tidur siang, koilulah. Ya, koilulah mungkin ya Masya itu Allah. juga bisa ya. Dan koilulah ini ada dua pendapat, bisa di waktu zuhur maupun sebelum zuhur. Ya, jadi teman-teman itu
Tidur di waktu duha itu nggak apa-apa. Ya bahkan setelah zuhur pun boleh. Dan ini sunnah berpahala. Ya jadi memang salah satu tipsnya memang ya kita balas tidur gitu. Balas tidur yang memang cukup ya. Dan secara kedokteran tidur normal 6 sampai 8 jam. Yang normal. Jadi kita bisa Baik, perkirakan baik. ya 6 sampai 8 jam. Ya itu tidur berkualitas dalam ilmu kedokteran. Jadi kalau kita misalnya semalam tidurnya cuma 4 jam ya Kurang dari itu. kita usahakan nanti duha tidur 2 jam Menutupi hutang ya Ustaz. ya kayak gitu biar kita lebih sehat dan fit ya 6 sampai 8 jam itu normal insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, tadi Ustaz juga sudah menyinggung berkaitan istirahat atau tidur setelah sholat subuh. Dan patokannya adalah sholat syuruk ya Ustaz. Artinya setelah sholat Iya syuruk itu kita kerjakan mungkin, atau seandainya tidak mengerjakan, kemudian kita istirahat, boleh ya Ustaz ya? boleh boleh ya jadi itu Boleh. karena ada beberapa definisi. Pertama, sahar. Sahar itu sebelum subuh waktu. Baik, baik. Sahar sebelum Ya, subuh, kemudian baker. Baker itu subuh. Baker. Ya, bakar tuh subuh dari azan subuh sampai syuruk. Baru syuruk itu setelah terbit matahari. Itu pembagian waktu baik, dalam bahasa Arab. Sahar, bakar, sama duha, sama syuruk duha. Nah, baik, jadi yang baik. tidak boleh tidur itu pas bakarnya. Pas waktu bakar, waktu subuh, yaitu waktu di antara sholat subuh, azan subuh sampai syuruk. Itu namanya waktu bakar. Ini yang tidak dianjurkan tidur. Jadi kalau memang ngantuk, setelah syuruk baru bisa tidur. Baik. Nah, Insya nah Allah. itu bisa jadi catatan buat para jamaah sekalian ataupun para pendengar sekalian yang saat ini sedang bergabung online. Izin melanjutkan Ustaz, sebelum membacakan pertanyaan, perlu kami informasikan bahwa insya Allah kajian ini berlangsung hanya sampai jam 4 saja atau mungkin jam 4 kurang 5 menit karena Ustadz juga ini berbeda waktu. Ya, Sampai tadi jam sudah 5 mungkin disampaikan ya. bahwa Jam 5 maksudnya. sampai Sampai jam 5 oh mungkin maksudnya. jam 5 Iya. Allah Akbar Tadi ya ya. jam 4 ya. Maaf. Ya jam 5 kurang 5 menit ya mungkin karena Ustadz ini juga Iya, berbeda waktu. Beliau saat kita ini ya. sedang berada di Mataram. Iya, Betul. Baik Ustadz, ini izin melanjutkan kembali silakan. atas nama Ihsan. Izin bertanya Ustadz, saya semenjak puasa kaki saya sering sekali kulitnya itu pecah-pecah dan seperti bersih. Apakah sepertinya karena kurang minum? Padahal saya sudah minum di malam hari sampai 2 liter per hari. Bagaimana Ustadz? Mungkin ada Ya, baik. pencerahan. Kalau kulit pecah-pecah itu bukan masalah kurang cairan saja. Itu bisa jadi juga masalah kelembaban, masalah alergi, masalah jenis kulitnya Hmm, juga, dan pola hidup berarti. Nah, jadi bukan hanya karena minum aja gitu. Nah, jadi solusinya memang baik, ya harus diperiksakan gitu. Ya, karena sebabnya baik, banyak diperiksakan ya. Diperiksakan ke dokter. Biasanya sih kalau pecah-pecah dikasih pelembab. Pelembab itu insya Allah. baik, Bisa baik. insya Allah. Bikin seperti itu ya insya Allah. Baik. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan ini yang bertanya mendapatkan satu referensi pengetahuan baru. Ya tadi berkaitan dengan kaki pecah-pecah bahwa tidak ada urusannya dengan air minum, tapi berkaitan dengan kelembapan. Ini terakhir mungkin Ya, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Muhammad Harjuna. Ahsanullahu ilaikum sa. Amin. Izin bertanya, apakah makan kurma dan minum air kelapa dibolehkan untuk orang yang sedang terkena sakit tipes? Ustaz? ya, Dan Jo, bagaimana baiknya untuk puasa ketika masih proses penyembuhan setelah opname? Tafadhol. Ustaz. ya baik ya. Kalau terkait orang yang kena tipes boleh, karena dia air kelapa murni. Ya, yang penting air kelapa murni ya, bukan air kelapa tambah gula, tambah sirup itu boleh. Malah bagus ya. Untuk pemulihan lebih seger dan karena gulanya termasuk fruktosa, gula buah, tidak menyebabkan peningkatan gula darah. Ya, adapun kalau habis opname memang bahasanya memang perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan dengan makanan bergizi, tinggi protein, tinggi sayur, terutama tinggi proteinnya itu insya Allah lebih cepat untuk memperbaiki vitalitas. Jadi kalau makanan pemulihan pasca opname itu tinggi protein, memang tinggi protein dan serat, insya Allah. Baik, baik, Masya Allah. Ustadz, mohon maaf Ustadz, tadi Ustadz Ya, menyinggung berkaitan dengan air kelapa. ya, Berarti yang lebih baik itu yang murni ya Ustadz ya, air kelapa yang murni, murni murni, tanpa ada murni. tambahan gula. Enggak bahan gula, ya, murni aja. Saya juga Baik, begitu, saya pakai yang murni. Ya, karena kalau pakai baik, gula nanti dia meningkatkan apa meningkatkan apa namanya gula darah nanti.
Baik, baik, Masya Allah. Tanpa menyebut merek juga Ustadz, saya lihat sendiri, ada beberapa jamaah itu yang membawa minuman siap saji Ustadz dari sari air kelapa, tanpa menyebut merek. Tidak apa-apa Iya, ya Ustadz ya? itu sebenarnya kita lihat dulu ada macam-macam mereknya. Contohnya ada yang Hmm, dia mengklaim 95% kelapa murni. Jadi kita baik, baca dulu. baik, Itu pun sudah ditambah gula, sudah ditambah gula baik. juga. Oh, Masya Allah. Jadi Ada lebih juga enak yang yang ada ya. langsung kita Jadi kita pesan baca dari ya, pemotongan ya langsung Ustadz? aja, langsung aja, langsung. Kalau Baik, saya baik, sih baik, baik. beli, saya beli stok, kemudian saya masukin ke freezer. Masya Ya, Allah, kalau Masya saya Allah. beli Nah agak ini, banyak, saya masukkan ke freezer, nanti saya pas mau buka ya dicairin gitu dah, dicairkan atau di siangnya Masya Allah, dikeluarin gitu ya, ya seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ah, pantas sekali nih Ustadz. Di Surabaya juga ini hampir setiap Ramadan ya Ustadz, banyak Hmm. sekali penjual kelapa baru, Nah itu penjual bagus, kelapa, penjual degan maksudnya. bagus Iya, insya yang Allah. mulai membuka di pinggir jalan. Nah, Masya Allah. Ya insya Allah. Baik, baik. Baik para jemaah sekalian dan juga baik yang hadir secara online maupun offline di Masjid Tanwir Asem Rowo Surabaya. Mohon maaf untuk tanya jawab kami akhirkan karena waktu dan kesempatan yang tidak memungkinkan. Terima kasih kepada para jemaah sekalian sudah bergabung dalam kelas keluarga Islami spesial Ramadan yang saat ini sedang berlangsung adalah dengan tema rahasia pola makan dan aktivitas agar tetap kuat seharian bersama Alustad Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK, Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, sebelum ditutup, satu kesimpulan singkat saja Ustadz, atau penutup pesan untuk para soimin yang saat ini sedang mendengarkan. Singkat saja Ustadz. Ya baik insya Allah kalau kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi dari pola makan, pola tidur. Contohnya pola makan kita kulu washrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Kemudian pola tidur kita jangan begadang, jangan sampai kurang tidur. Ya demikian juga pola gerak ya kita tetap bergerak, jangan sampai mager gitu ya. Karena ada beberapa sunnah-sunnah, ada beberapa olahraga bahkan disunahkan gitu. Nah dengan pola-pola dasar seperti itu insya Allah kita akan terjaga kesehatan kita insya Allah. Baik, 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 Masya Allah. Nah itu tadi para jamaah sekalian yang sudah mendengarkan satu penutup singkat dari Ustadz yang sangat bermakna, mudah-mudahan bisa membawa inspirasi baru, khususnya berkaitan Ramadan, berkaitan kesehatan, baik itu pola makan maupun aktivitas yang bisa memberikan kita strong atau kekuatan selama seharian. Ustadz izin menyampaikan juga kepada para jemaah sekalian bahwa kelas keluarga Islami spesial Ramadan ini tidak berhenti di sini saja. Insya Allah akan kita lanjutkan setiap Sabtu selama bulan Ramadan dengan ustadz-ustadz yang berbeda. Dan untuk para jamaah sekalian yang ingin mengulang ataupun mendengarkan kembali materi yang disampaikan oleh keluarga Islami atau kami yang ada di channel YouTube kami keluarga Islami. Baik, izin menutup kelas inspirasi kelas keluarga Islami pada suka dengan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Rehanul Bahrain yang sudah memberikan dan menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita semuanya dalam kelas keluarga Islami. Sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan bisa mampir ke Surabaya Ustadz Insya Allah secara offline. mudah-mudahan. Masya Allah, amin amin ya Insya rabbal Allah. alamin. Baik, kita tutup. Izin mengakhiri, kelas ini disponsori oleh Madai Haji Tour and Travel, Soto Ayam Kampung Pak Jayus, PT Mutiara Cahaya Fajar, Sakina Muslim Store, dan juga Anissa Syari. Kemudian juga di media partneri oleh Surabaya Mengaji dan Al Iman TV. Demikian kelas keluarga Islami pada sore hari ini. Sampai jumpa di kelas keluarga Islami spesial Ramadan pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz.